warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharani Citra Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 3312421004 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat video yang bertemakan sosial politik. Terima kasih kepada dosen pengampu Komunikasi Politik Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Yang akan saya bahas di sini tentang isu sosial politik. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin menjelaskan apa itu pengertian politik. Seperti yang kita ketahui, politik merupakan kekuasaan. Namun, ada hal yang paling menonjol dari politik. Politik merupakan suatu bentuk usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengikuti kemauan orang tersebut. Sebenarnya pengertian politik itu luas, namun ada hal yang paling menonjol dari politik. Politik merupakan suatu usaha seseorang untuk mencapai tingkatan sistem pemerintahan yang paling atas, seperti menjadi gubernur, presiden, ataupun perdana menteri. Namun sebelum memperoleh kekuasaan tersebut, perlu dilakukannya sebuah pemilu. Seperti yang kita ketahui, pemilu merupakan suatu bentuk demokrasi Indonesia untuk menentukan siapa yang ingin memimpin di dalam sistem pemerintahan. Dari banyaknya aktor politik, di sini saya akan mengambil salah satu aktor politik yang sedang ramai dibincangkan, yaitu Ganjar Pranowo. Seperti yang kita ketahui, beliau merupakan Gubernur Jawa Tengah dan kabarnya akan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun 2024. Tentunya hal ini menyebabkan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Menjelang pemilihan presiden 2024, makin banyak isu-isu negatif yang dikeluarkan untuk Ganjar Pranowo. Seperti yang kita ketahui, angka elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul dibandingkan angka elektabilitas yang dimiliki oleh Puan Maharani. Oleh karena itu, partai-partai yang menjadi kendaraan Puan Maharani ikut mengkritisi kinerja Ganjar, seperti salah satunya Partai PDIP yang banyak mengeluarkan isu-isu negatif tentang Ganjar. Partai PDIP mengkritisi Ganjar karena angka elektabilitas Ganjar Pranowo jauh lebih besar dibandingkan angka Puan Maharani. PDIP memiliki tujuan tersendiri untuk mengkritisi Ganjar karena ingin menaikkan Puan Maharani sebagai calon presiden tahun 2024. Dari sumber yang saya dapatkan melalui research internet, dikutip dari berita Kompas dan salah satu website yang diterbitkan oleh politik.emol.id, Ganjar Pranowo dikritik oleh beberapa kader PDIP yang mengatakan seperti ini. Ganjar selama 2 periode ini kerjanya apa sih? Kerjanya hanya bermain medsos saja. Dan tidak hanya itu, dari berita CNN Indonesia, anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan pun mengatai Ganjar sebagai seseorang yang kemelinti. Kemelinti di dalam bahasa Jawa itu artinya sombong. Trimedia berkata demikian karena menilai manuver Ganjar yang sudah terlewat batas sehingga terburu-buru. Dan hal tersebut mengakibatkan Ganjar lupa tugasnya menjadi Gubernur Jawa Tengah. Namun, menurut pendapat saya, PDIP tidak hanya semata-mata mengkritisi kinerja Ganjar, namun ada sebab di balik itu. Seperti yang kita ketahui, Puan Maharani juga dikabarkan ingin mencalonkan presiden di tahun 2024 yang akan datang, dan kendaraan yang dimiliki oleh Puan Maharani yaitu Partai PDIP. Menurut saya, ini berkaitan. Hal ini dilakukan karena angka elektabilitas yang dimiliki oleh Ganjar jauh lebih besar dibandingkan angka elektabilitas yang dimiliki oleh Puan Maharani, sehingga PDIP mencari cara untuk menjatuhkan Ganjar Pranowo dan untuk menaikkan Puan Maharani di pemilihan presiden tahun 2024. Karena jika berendam di lautan fakta, Ganjar Pranowo sendiri
menjabat 2 kali dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah dan selalu berhasil memenangkan pilihan gubernur tersebut secara berturut-turut. Menurut logika, jika rakyat tidak cocok dengan kinerja Ganjar, maka Ganjar tidak akan menjabat selama 2 periode. Hal ini juga dapat terjadi karena mungkin lawan politik Ganjar pada saat itu tidak lebih baik dari Ganjar Pranowo sendiri. Selain itu, mayoritas masyarakat Jawa Tengah juga menganggap Ganjar Pranowo itu sebagai pemimpin yang merakyat. Mengapa saya katakan demikian? Karena Ganjar memiliki strategi yang paling terkenal dalam mendekati rakyatnya, yaitu strategi belusukan. Dan dengan cara ini, Ganjar Pranowo dapat langsung mengambil hati rakyat dan mensurvei lapangan secara langsung. Namun, pada kenyataannya tidak semua rakyat Jawa Tengah memiliki perspektif yang sama tentang Ganjar Pranowo. Ada juga yang menganggap Ganjar Pranowo memiliki kinerja yang buruk. Namun, semua masyarakat juga bebas berpendapat apapun berdasarkan perspektif yang dimilikinya. Banyak yang mengatakan juga Ganjar Pranowo hanya pencitraan saja. Seperti yang kita ketahui, Ganjar Pranowo itu sangat aktif di medsos. Jadi banyak masyarakat yang menganggap bahwa Ganjar Pranowo ini hanya pencitraan saja. Namun pada faktanya juga politik itu suatu pencitraan dengan tujuan untuk mendapatkan segala kekuasaan. Dari isu sosial politik yang saya angkat, dapat disimpulkan bahwa di dalam politik tidak ada kawan yang abadi ataupun lawan yang abadi. Di dalam politik hanya ada kepentingan untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Hal ini dapat terlihat dari aktor politik Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Seperti yang kita ketahui, angka elektabilitas Ganjar Pranowo jauh lebih besar dibandingkan angka yang dimiliki oleh Puan Maharani. Akan tetapi, Ganjar Pranowo tidak terlihat ingin direkomendasikan oleh partai PDIP untuk maju ke dalam pilihan presiden tahun 2024. Partai PDIP hanya memprioritaskan Puan Maharani untuk maju ke dalam kontestasi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Demikian isu sosial politik yang dapat saya angkat tentang panasnya dunia politik menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menontonnya dan dapat mengambil beberapa pelajaran tentang keberagaman sosial politik yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.